Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aprijal Ciputa Permadi dengan nomor induk mahasiswa yaitu 2550081031. Oke, jadi untuk kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara koneksi database menggunakan Firebase ke Android Studio dan juga menjalankan sedikit program yang simple menggunakan bahasa Kotlin di Android Studio. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi yang pertama kita buka dulu Android Studio-nya. Tunggu proses loading selesai. Nah, oke. Jadi di sini itu adalah tampilan awal dari Android Studio. Yang pertama tuh yang di kiri ini ada project. Di sini tuh tempat untuk membuka project-projectan, membuat project dan lain-lain. Lalu juga ada customize untuk mengatur desain pada sebuah aplikasinya. Ada plugin juga untuk mendownload sebuah plugin yang dibutuhkan untuk mempermudah penggunaan kita dalam Android Studio. Langsung saja kita mulai di project. Kita buat sebuah project baru. Kita klik new project. Di sini tuh banyak sekali template-template yang bisa digunakan ya. Tapi saya untuk kali ini akan menggunakan yang Empty View Activity supaya nanti bisa ada XML-nya. Oke, lanjut aja kita klik next. Kita beri nama aplikasiku. Yang ini nggak usah diganti namanya ya, karena dia akan mengikuti nama yang tadi kita buat. Oke, ini lokasi save filenya. Kali ini saya ingin menggunakan bahasa Kotlin dan ini adalah minimum SDK-nya ya. Untuk ini saya menggunakan API 24. Finish. Di sini kita tunggu saja prosesnya sampai selesai. Oke, proses setupnya sudah selesai. Jadi ini adalah tampilan di dalam projectnya ya. Di sini ada sebuah text editornya. Di sini ada tempat menyimpan file dan folder-foldernya. Oke, jadi yang pertama tuh untuk menghubungkan sebuah database Firebase ke Android Studio, kalian tuh harus membuka di Google. Bentar ya, kita buka Google. Nah, kita cari yang namanya tuh Firebase Console. Kita klik yang ini, yang paling atas. Nah, untuk kalian yang belum login ya, disarankan untuk login. Karena ini bersangkutan dengan data-data kalian nantinya. Lanjut, di sini kita buka konsol di kanan atas pojok ini yang navbar. Kita klik. Nah, di sini tuh kalian klik yang get started by setting up a Firebase project. Kita klik. Lalu masukkan nama project yang ingin kalian buat. Seperti contohnya adalah databaseku. Seperti ini. Kita continue. Enable Gemini AI. Continue. Ini kita nggak usah ya, supaya cepat. Oke, jika sudah selesai, kita continue. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Ini tampilannya. Ini kita X saja untuk Gemini-nya. Nah, di sini di sidebar yang kiri yang di build, drop down-nya kita klik. Kita cari yang namanya real time database. Kita tunggu. Nah, lalu kita klik create database. Sini kita pilih bahasanya ya. Saya menggunakan bahasa US saja. Kita next. Ini juga kita menggunakan test mode saja karena untuk percobaan saja. Lalu enable.
jika sudah seperti ini, maka database sudah terbuat. Lalu langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan database ini ke aplikasi Firebase, ke aplikasi di Android Studio kita. Caranya adalah di navbar kiri atas ini, yang garis 4 ini kita klik, cari yang tools, lalu klik Firebase. Nah, jika sudah seperti ini, kalian cari yang real-time database. Lalu get started with real-time database yang Kotlin. Karena kita menggunakan bahasa Kotlin. Setelah itu kita ikuti saja langkah-langkah yang sudah ada di sini. Kita connect Firebase dulu. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih database yang tadi kita sudah buat, yaitu databaseku. Kita klik. Tunggu sebentar. Lalu kita klik connect. Oke. Nah, jika sudah seperti ini ya, kita kembali lagi ke Android Studio. Di sini sudah terchecklist atau sudah terhubung atau connected. Lalu selanjutnya kita menambahkan real-time database kita ke aplikasi kita. Kita klik yang add the real-time database SDK to your app. Kita klik. Lalu kita accept change-nya. Kita nokan lagi. Lalu kita tunggu proses ini sampai selesai. Untuk cepat lama sebuah proses ini, itu tuh tergantung dari device atau komputer yang kalian gunakan. Nah, jika sudah, kalian bisa melihat hasil dari koneksinya. Atau kalian ingin tahu jika database sudah terkoneksi atau belum, kalian bisa membuka di yang ini, yang Gradle script. Kalian buka drop down-nya, kalian klik build Gradle. Kita klik. Ini nah, lalu paling bawah, jika sudah terhubung, nanti itu bakal ada implementasi untuk Firebase-nya di sini. Yang ini ya. Dan juga pada project-nya, kita klik yang Android ini. Kita kembalikan ke project. Dikasihku di app. Lalu akan muncul Google Service JSON-nya. Kita klik. Nah, di sini tuh nanti project ID dari Firebase yang tadi kita buat, yang namanya itu adalah databaseku, akan terhubung ke sini. Sudah ada. Juga sudah ada. Ada semua sini ya. Lalu ada package name-nya juga untuk aplikasiku. Jika sudah ada semua yang tadi saya sebutkan dan sudah saya perlihatkan, berarti database Firebase sudah berhasil terkoneksi ke aplikasi pada proyek komputer kalian. Nah, lalu kali ini saya akan membuat sebuah proyek kecil yang dimana menampilkan teks dari database langsung. Oke, langsung saja. Kita kembalikan dulu ke Android. Di sini di layout. Nah, layout ini kita ganti ke code. Sini saya ingin menambahkan ID dulu, ID value-nya, supaya kita nanti bisa memanggil si teks ini. ID its value. Nah, oke. Sudah seperti ini. Lanjut kita buat programnya di main activity. Kita klik 2 kali di sini. Pertama saya ingin masukkan dulu private let init var Firebase to Firebase database. Nah, ini dia.
Lalu kita masukkan Firebase-nya. Kita inisiasi dulu Firebase-nya. Firebase sama dengan Firebase database yang tadi kita panggil get instance. Lalu kita buat programnya Firebase reference child. Oh ya, sebelum itu ya kita buat dulu datanya dari database-nya. Kita masuk lagi ke sini. Nah, ini kan masih kosong ya. Kita buat di ini, kita arahkan kursor kalian. Kalian klik plus, tambah ini. Tambahkan key-nya. Key saya adalah contoh teks. Value-nya adalah ini adalah teks dari database Firebase. Oke, jika sudah, lalu kita klik add. Nah, sudah seperti ini. Kita kembali lagi ke Android Studio. Yang Firebase reference child ini digunakan untuk memanggil si key yang tadi kita buat, key dalam sebuah datanya. Tadi yang kita buat itu adalah ini ya, yang ini. Key-nya itu adalah teks. Maka kita akan panggil lagi di Android Studio. Kita klik teks. Lalu kita buat add listener event-nya agar terus terganti setiap kita mengganti sebuah teks pada Firebase-nya. Kita buat dengan objeknya. Objek yaitu value listener-nya. Oke. Lalu kita ini dulu, kita implementasi membernya. Jika sudah semua kita implementasi, kita klik OK. Seperti ini. Kita hapus, ini kita hapus. Nah, jadi pada override fun on data change ini fungsinya adalah membuat sebuah data yang di database Firebase tadi, jika terubah, maka pada aplikasi juga akan langsung terubah. Kita buat, kita panggil dulu file text view. Text view sama dengan fun view by ID yang tadi kita buat ID-nya. Text view. Oke, lanjut. RID value. Lalu kita text view text sama dengan snapshot value to string. Oke, sudah seperti ini. Kita coba run ya. Oh, ini salah ya, seharusnya value, sorry, karena ini juga value kan, sorry. Nah, jika sudah seperti ini, kalian tuh bisa membukanya langsung lewat HP ataupun emulator. Tapi kali ini saya akan menggunakan emulator. Tapi sebelum itu, jika kalian belum mendownload emulatornya, kalian download dulu. Caranya adalah dengan di atas kiri ini, yang menu, kalian klik pada tools, kalian arahkan di tools, di device manager, kalian klik. Nah, di sini kalian jika belum ada yang di-download device-nya atau emulatornya, kalian klik create device. Di sini kalian pilih ukurannya ingin seperti apa, ingin ukuran seperti HP, tablet, TV dan lain-lain.
Jika sudah, kalian klik next. Nah, di sini kalian pilih API-nya sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Tapi karena saya sudah punya, langsung saja kita runkan saja. Jika sudah ada emulatornya, kalian klik sini, lalu klik run app, maka akan langsung terbuka device manager atau running device manager. Kita tunggu di sini. Jadi jika sudah selesai prosesnya ya, maka akan langsung terbuka aplikasinya. Dan kita lihat di sini. Sebentar. Nah, kita lihat di sini. Dia muncul teks yang berisikan ini adalah teks dari database Firebase yang tadi kita sudah buat. Dan juga jika kita ingin mengubahnya, kalian bisa langsung mengubahnya di database Firebase kalian. Di yang sini. Kalian ganti misalnya hello world. Klik enter. Kita kembali lagi. Nah, di sini akan langsung terubah sesuai dengan database yang tadi kita sudah buat pada Firebase. Oke, mungkin karena saya sudah memberikan cara koneksi database, membuat sebuah program sederhana, mungkin saya cukupkan untuk saat ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.